Bule Lamar Saleh gitu bertanya pakai bahasa Indonesia gitu, dan yang lucunya dijawab oleh PM Malaysia ini dengan bahasa Inggris. Kan nggak logik gitu, mengapa PM Malaysia ini dia nggak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu gitu, geng. Apa malu dia gitu pakai bahasa Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog Channel. Vlognya pemersatu warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, warga negara Indonesia yang ada di seluruh dunia lainnya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kita ulas juga. Sebelumnya saya juga mendoakan kepada teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Apa nih yang mau kita bahas nih? Ini ada video yang viral yang akhir-akhir ini trending topik di YouTube gitu teman-teman, di YouTube, di TikTok, dan juga di Facebook. Apa itu bang? Ini tentang mahasiswa Rusia, geng, ketika kunjungan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berkunjung ke Rusia gitu. Dia memasuki sebuah kampus di Australia, dan beliau ini mahasiswa universitas yang ada di Rusia ini, bule Lamar Saleh gitu, bertanya pakai bahasa Indonesia gitu, dan yang lucunya dijawab oleh PM Malaysia ini dengan bahasa Inggris. Kan nggak logik gitu, mengapa PM Malaysia ini dia nggak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu gitu, geng. Apa malu dia gitu pakai bahasa Melayu ya, karena tidak terdaftar di UNESCO gitu kan. Beras murah, ringgit mahal. Daripada kalian penasaran seperti apa videonya, kita ambil dari The Wanderer Channel kembali ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Hairul Vlog Channel, dibantu untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman ya. Dan tinggalkan komentar kalian ataupun bagian yang kalian yang ada rezeki ataupun sultan-sultan Malaysia yang pengen komentarnya saya naikkan ke atas, saya sematkan ataupun saya pin, silakan kirim di super thank ya. Oke, kita reaction video. Check it out. Hai semua, gimana kabar kalian semua? Saat ini kita coba reaction kembali ya teman-teman, setelah 1 minggu lebih tidak upload video karena ya terdampak dolar kuning juga, geng. Padahal view-nya sudah rame gitu ya. Ini kita ambil dari The Wanderers Channel atau TW The Wanderers Channel Indonesia. Ini tentang heboh satu gedung Malaysia, heboh satu gedung PM Malaysia terkejut mahasiswa bule Rusia bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Seperti apa video? Kita tonton videonya, gaskan. Bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Melayu. Di alam Melayu, artinya bahasa Melayu itu merentas. Itu orang Aceh. Satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Saat kunjungan ke Rusia beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Malaysia dibuat terkejut oleh seorang mahasiswa Rusia yang bertanya dalam bahasa Indonesia. Ia pun langsung meminta maaf karena bisa bahasa Indonesia dan tidak berbahasa Melayu. Anehnya, PM Malaysia menjawab pertanyaan tersebut dalam bahasa Inggris, sambil menahan malu dan kaget. Ia menceritakan tentang tokoh-tokoh sastra Indonesia, sambil menegaskan bahwa dirinya bukan lulusan sastra, melainkan sosiologi. Momen ini memperlihatkan bagaimana bahasa Indonesia kini semakin mendunia. Bahkan, banyak orang asing lebih tertarik mempelajari bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu, terlebih sejak bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Kalau kita bahas soal kenapa bule-bule dan warga asing bisa
kecanduan sama Indonesia? Jujur aja ya, jawabannya itu banyak banget. Mulai dari makanannya yang luar biasa lazat. Ternyata bukan hanya bahasa Indonesia yang mendunia, tapi pemirsa bahasa Bali pun juga merambat ke Amerika Serikat. Kita kasih masuk bincang menarik antara dua orang yang sedang mengisi bensin di Amerika Serikat. Wih, kayaknya tadi ide-ide di sini. Oh. Pak, kenyati lu nggak sih Pak? Nyati oh, kenyati. Budaya yang super kaya dan Bule bahasa Bali. keramahan orang Indonesia yang katanya bisa bikin hati jadi galau, jadi adem guys. Dan itu bukan kata-kata manis, itu hasil testimoni dari bule-bule yang udah nyobain sendiri pengalaman hidup di Indonesia. People? No way. Aku tahu kamu orang Indonesia. Dari Papua. Kok dia tahu? Kok kamu orang Indonesia dikiranya orang Irian Jaya ataupun Papua? Kadang-kadang bule ini gimana ya? Kalau padahal kan orang kita ini kan nggak mesti harus ini ya. Apa memang orang Afrika mirip gitu dengan orang Irian Jaya gitu? Harus ditanya gitu dikiranya orang Papua gitu kan? Ini langkah ini. Oke, kita lanjut. No? Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, South Africa bro. Kenapa kamu bisa berbahasa Indonesia? Aku tinggal di Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik, saya baik. Ini di Instagram siapa? Oh, kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Siapa aku follow Instagram kamu? Oh, ya, terima kasih. Sama lupa nama itu. Nama kamu siapa? Indonesia. Because you look like you energy. I love it. You know, I can see it. The energy. Yeah, energy. The way we Show me. walk. Show me. Aku belum pernah pergi ke Indonesia. Aku suka pergi ke Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, aku belajar bahasa Indonesia sendiri. Setiap hari, bro. Setiap hari. Keren. Menonton TV ya. TV, ya. Aku suka menonton TV. Jadi kita berbicara bahasa Indonesia saja. Aku suka berbicara Indonesia. Kamu cantik. Handsome, ganteng. Kamu ganteng. Oke, enjoy. Oke. Enjoy. Thank you, bro. Oke, apa kabar? Terima kasih. Sama-sama. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai, relax, bahasa Jepangnya dirakuse. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu, jadi banyak pikiran. Atas kedatangan Anda ke universitas kami, pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda. Saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. The question is Ini bule Rusia, mahasiswa Rusia ini bertanya dalam bahasa Indonesia. Harusnya kan Anwar Ibrahim, PM Malaysia ini harusnya dia kan menjawab dengan bahasa Melayu gitu. Mengapa bahasa Melayu tidak inikan gitu ya, tidak ditonjolkan gitu, padahal dia kan orang Melayu Malaysia gitu kan, orang Melayu asli, warga Malaysia, kenapa nggak ditonjolkan gitu. Oke, kita dengar argumen dari PM Malaysia Anwar Ibrahim. very good bahasa, I tell you. First class, congratulations. And the question relates to the works of great works of literature in the region, particularly in Malay, Indonesian languages. What particular novel or work that I support? You know, there's a lot of confusion because people think that I'm a graduate of literature. Because I graduate from the Faculty of Arts. Faculty of Arts is translated the Sastra literature. So they think that, no, I did not. I am not a graduate of literature. My special field of specialization is sociology. But my interest and love is, of course, literature, philosophy. And I think with too much philosophy, that's why I got to prison. Now, what great works? Well, it depends. If the classics is something else,
But I think in terms of contemporary or what is termed as modern literature, I think poem of Khairul Anwar, Tongkat Warren or Usman Awang in Malaysia, or Taufik Ismail in Indonesia, or Muhammad Haji Saleh in Malaysia. Novels, if you think about the great works in Indonesia in the 50s, will be of course Salah Asuhan. I mean, you're familiar with this as one of those, or the works of Hamka, Tenggelamnya Kapal Pandemik. Malaysia do not, of course, produce as great in the 50s. Poems, some great poems, but novels not as penetrating, perceptive, and powerful. Some of the Indonesian novels. So, do I pass the test? Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia, dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu pelik orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia, satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Saya boleh cakap jawab? Okay. Wang Pati. Widong. Ya, sebenarnya di Selangor ni ramai orang Jawa. Keturunan Jawa ni banyak, khususnya di Pantai Barat. Di Perak pun ada, di Selangor, di Melaka pun ada. Hatta di Johor pun juga ada. Johor lagi juga ramai. Dari fact kalau kita lihat sejarah menteri besar di Selangor ni, ramai juga yang keturunan Jawa. Dan kalau kita tengok paling jelas Jawanya ialah Datuk Seri Kertoyo. Jelas nama kejawaan di situ. Dan efek saya, kalau ikut sesudah keturunan Jawa. Ayah saya lahir Singapura, tapi keturunan Jawa. Dan bila masuk ke Malaysia sebelum berlaku perpecahan, hatta atuk saya daripada Indonesia. Kalau saya mari itu daripada Jawa Tengah. Tapi atuk saya masuk ke Malaysia jauh sebelum kita merdeka. Waktu itu masih lagi kerajaan British. Dan atuk saya masa masuk ke Malaysia, umurnya masih belasan tahun. Dan bila atuk saya meninggal, waktu itu umurnya sudah mencecah 100 tahun lebih. So maknanya Selangor ini sudahlah, maksud saya lah, kita dah jadi sebuah negeri, bukan sahaja Selangor, Malaysia, kita sudah menjadi negara yang rencam daripada isu galurnya, daripada etniknya, daripada kaumnya, daripada asal negara pun. Di Kelantan, di Terengganu dan juga di Perlis kita melihat mungkin ada keturunan Siam. Di Sabah dan Sarawak mungkin ada keturunan Indonesia. Atau di Sabah, di negeri Pantai Barat mungkin ada daripada susu galurnya daripada luar, daripada Indonesia. Sebab dulu kita adalah Nusantara, serumpun. So mungkin sejarahnya banyak. Fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin kuat posisinya di dunia, menjadi jembatan budaya. Mantul lampunya. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah PM Malaysia ini nasionalismenya itu tinggi atau gimana? Soalnya dia kan pakai bahasa Inggris gitu kan, padahal jelas-jelas warga mahasiswa ataupun pelajar dari Rusia ini kan dia kan menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu gitu kan. Tapi harusnya kan PM Malaysia ini kan menjawab dengan pakai bahasa asli mereka gitu, bahasa Melayu, walaupun campur-campur lah, bahasa rojak lah gitu, kadang Melayu kadang Inggris, kadang Melayu Inggrisnya nggak masalah sebetulnya kan. Mengapa? Dan di abang itu tadi videonya kan sudah disampaikan juga bahwa negara tetangga, negeri jiran, negara yang paling pelik katanya, pelik itu bermasalah, ataupun pelik itu apa ya, pelik itu istilahnya sulit ataupun bermasalah ataupun segala macam lah, itu pelik itu rumit gitu ya teman-teman ya, bukan Korean rumit ya. Oke teman-teman, mungkin itulah video singkat dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan karena saya jarang upload karena lagi fokus di channel satunya gitu ya teman-teman ya. Kembali lagi saya mengingatkan untuk dibantu untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, bongkar fakta yang sebenar-benarnya, stop berhalusinasi, terus cintai negeri kita,
Tujukan patriotisme negeri kita bukan seperti penjilat ataupun buzzer-buzzer negeri seperti negeri tetangga kita lah gitu ya. Soalnya nanti terkena dolar kuning gitu. Oke lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Bahasa Indonesia mendunia.